Halo semuanya, nama gue Gali di Jubelio sebagai Head of DevSecOps dan sudah 2 tahun di Jubelio sebagai Head of DevSecOps setahun ke belakang. Jadi setahun sebagai setahun sebagai DevOps dan setahun kemudian sebagai Head of DevSecOps. Jadi pertanyaan pertama itu gimana sih perjalanan karir lo sampai akhirnya bisa jadi Head of DevOps di Jubelio? Oke, jadi awalnya waktu masuk ke Jubelio itu sebagai DevOps dan dipercaya oleh Pak Lutfi, CTO kita. Sebagai DevOps itu membangun infrastruktur dan DevOps culture di Jubelio. Karena kebetulan pada awalnya itu di Jubelio itu belum ada DevOps-nya. Jadi waktu itu saya salah satu yang pertama untuk tadi membangun culture DevOps dan memanage infrastruktur yang ada di Jubelio. Lalu selama setahun kemudian tim di Jubelio meningkat sampai 2 kali lipat, mungkin lebih, dan kebutuhannya semakin banyak. Ada produk-produk yang berkembang, ada service-service baru, ada produk-produk baru juga ada banyak. Jadi kita butuh tim lebih banyak juga. Lalu dibangunlah tim DevSecOps ini, yang sebelumnya DevOps jadi DevSecOps, ditambah Sec belakangnya, security. Jadi diangkatlah saya sebagai Head of DevSecOps karena tim ini butuh orang untuk membimbing, untuk memberi arahan aja sih, kayak gitu. Oke. Kenapa dari DevOps diganti nih jadi DevSecOps? Iya, karena seiring berkembangnya perusahaan menjadi semakin mature, menjadi semakin besar, security ini menjadi salah satu problem yang perlu kita tackle ya. Dari sebelumnya security ini tuh nggak pernah atau tidak terlalu kita pikirkan. Akhirnya security ini menjadi salah satu isu yang kita pikirkan. Kita nggak mau sebelum terjadi kayak kebocoran data atau ya yang udah lah ya, kebocoran data itu terjadi di Jubelio. Nah makanya security menjadi priority sekarang. Keren ya, gue baru tahu, mohon maaf nih, ternyata lu berarti sama-sama data security juga ya? Betul. Berarti kalau kemarin kan gue juga wawancara Mas Tori kan? Nah itu Mas Tori kan dia juga security engineer kan? Iya. Nah itu tuh ada perbedaannya lo sama kemarin security engineer itu, si DevSecOps ini sama si security engineer itu apa sih? Oke, jadi sebetulnya DevSecOps itu adalah teams-nya ya, teams besarnya. Kemarin, Tarek itu adalah tim security. Jadi di DevSecOps itu ada 2 tim, DevOps dan security. DevOps ini developer and operations. Si DevOps ini tuh yang pertama mensupport developer untuk melakukan perkembangan lebih seamless dengan automation, perkembangan software ya tentunya. Dan ops-nya mungkin bisa dikatakan operations. Ini tuh menjamin operations server kita, operations infrastruktur, operation service kita itu berjalan dengan baik juga 24/7. Itu berjalan tanpa hambatan. Dan security-nya itu yaitu yang tadi sebelumnya disebutkan. Security-nya itu menjamin keamanan data internal, menjamin keamanan data yang berhubungan dengan klien-klien, yang berhubungan dengan partner-partner. Itu kita jamin lah. Aduh, mantep banget deh emang nih Jubelio, datanya dijagain. Apalagi kamu. Aduh, betul. Lanjut lagi. Next, Mas Gali. Apa sih bedanya setelah menjadi head sama sebelum jadi head? Yang pastinya sih setelah jadi head itu ya manage orang ya, yang asalnya memanage ekspektasi diri sendiri, ini memanage ekspektasi yang kita taruh kepada orang lain. Di luar dari itu kita manage juga kebutuhannya, pekerjaannya sesuai dengan passion dia atau enggak. Ya tau lah, pekerjaan itu lebih enak kalau emang sesuai dengan keinginan ya. Jadi salah satunya mengatur itu juga, dan mengatur porsi pekerjaan, mengatur mood juga mungkin, karena berpengaruh juga. Yaitu bedanya yang asalnya hanya diri sendiri, diatur diri sendiri ini mesti ke orang lain juga. Pertanyaan selanjutnya nih Mas Gal, DevSecOps itu apa sih dan kerjaannya ngapain aja nih? Ya, basically DevSecOps itu developer, security, dan operations. Developernya
ya kita mensupport developer untuk membangun software, membangun produk itu dengan lebih baik. Jadi dari yang sebelumnya untuk kayak deploy, kita istilahnya deploy ke server, itu tuh secara manual oleh developernya, kita buat ini otomatis. Jadi setiap kali updatean itu akan langsung otomatis terupdate di servernya, terus bisa langsung dites dan lain-lainnya, itu tuh semua di automation namanya. Kita buat automation, itu kurang lebih di sisi dev-nya. Di sisi sec-nya, security, itu kita pengaplikasian secara security, secara keamanan data, keamanan teknologi, keamanan secara company-wide, data-data, cara kita berkomunikasi, ini kita atur juga. Di ops-nya, yang operations, ini tuh kita menjamin jalannya produk kita, service kita, sehingga klien bisa menggunakan Jublio dengan enak, dengan nyaman, dengan tenang. Ya gitu, selama 24/7. Gila. Berarti kerjanya itu nggak kenal waktu ya Mas Gala ya? Betul. Setiap hari tuh? Setiap hari dong. Weekend? Weekendnya kadang-kadang. Ini tambahan pertanyaan ya? Oke. Kalau misalnya nih, kalau di weekend itu ada nggak sih perbedaannya? Kalau misalnya nih, si klien ngeluhnya itu panjang banget, ada nggak sih jam tertentu yang dilakukan buat ngobrol sama si klien itu tuh di weekend? Karena kan bukan jam kerja ya? Iya. Yeah. Nah itu tuh ada perbandingannya nggak sih dalam jam atau waktu gitu di weekend sama di weekdays buat ngenanganin si klien ini? Nah, sebetulnya dari tim DevOps sendiri itu nggak pernah ada komunikasi langsung dengan klien. Biasanya ini dijembatani dari CS. Dari CS itu informasi ini ada masalah di klien tertentu, kita akan investigate masalahnya apa, lalu kita fix masalahnya saat itu juga. Jadi yaitu pada saat weekend pun kalau misalnya emang masalahnya itu berat, ya mengganggu operasionalnya mereka, pasti walaupun itu weekend, malam-malam akan kita langsung fix dan cari tahu masalahnya apa. Kalau waktu cuti, nih kadang suka digangguin atau pure udah nggak usah dipegang gitu? Nah, dioper aja atau gimana? Ya, mungkin itu bedanya nyambung ke pertanyaan sebelumnya pas setelah jadi head ya. Karena nambah juga timnya, jadi sebelumnya itu nggak bisa cuti sama sekali karena nggak bisa dialihkan pekerjaannya. Untuk sekarang karena itu timnya semakin besar, ini kita cuti itu mesti ngatur, harus ada orang yang menggantikan pada saat cuti. Jadi gitu, kita nggak bisa kalau dalam satu hari itu semua orang tuh cuti di hari yang sama, itu nggak bisa. Karena ya itu Jublio pun sangat menghargai waktu cutinya, jadi kita nggak akan paksakan pada saat lagi cuti harus melakukan pekerjaannya, karena udah pasti didelegasikan ke tim yang lain. Nah, bagian apa sih yang paling lo suka saat jadi DevSecOps dan pas lagi ngapain nih? Yang paling disuka dari DevSecOps, ini terutama di Jublio ya. Karena kan di Jublio itu pada awalnya belum ada DevOps-nya ya. Jadi yang paling gue suka itu tuh di Jublio tuh bisa ngelakuin apa aja. Bisa dibilang kita tuh bisa explore teknologi-teknologi baru. Teknologi baru ini bisa kita apply ke bener-bener real case skenario supaya bisa impacting ke orang-orang. Terutama sih ke developer ya, karena mostly teknologi-teknologi di DevOps terutama impacting-nya itu ke developernya bukan ke klien. Nah, tapi itu yang paling disenang di DevOps itu banyak hal banget yang misalnya untuk solving satu masalah ini tuh banyak caranya, bukan cuma 1-2 cara doang. Kita bisa pakai teknologi A, teknologi B, teknologi C sampai banyak lah, you name it lah. Mau yang gratis, mau yang berbayar. Nah, di Jublio terutama ada celah, ada cara untuk kita tuh mengeksplor semuanya sekaligus. Kita bisa membandingkan satu dengan lainnya, terus kita tentukan yang benar-benar emang perfect untuk yang kita butuhkan gitu. Yaitu yang paling disenangkan adalah eksplornya sih. Terus kalau di kerjaan yang paling lo suka saat ngapain sih? Di kerjaan yang paling disuka, sebetulnya mungkin pada saat yang mengatur server, mengatur infrastrukturnya itu, misalnya kita nge-update mirip-mirip dengan yang tadi, nge-update 1-2 hal gitu untuk melakukan, terus impact-nya tuh ke sisi kliennya jadi, wah ini jadi asalnya misalnya keluhan itu dalam 1 bulan segini jadi turun segini gitu. Itu tuh sangat menyenangkan, sangat self reward-nya tuh enak banget gitu. Menurut lo, apa
sih yang perlu dikuasai untuk menjadi seorang DevSecOps, dan punya nggak sih tipsnya? Yang harus dikuasai, sebenarnya bukan dikuasai ya, cuman ini mungkin yang harus dipunya adalah rasa penasaran. Karena tadi walaupun ada handbooknya how to be a DevOps, how to be a DevSecOps, itu tuh percuma baca itu doang, tapi kitanya nggak penasaran nyari sendiri. Karena itu kan teknologinya ada banyak, pilihannya ada banyak, caranya ada banyak, penasaran itu perlu. Dan untuk bekal yang cukup bisa jadi DevSecOps itu tuh saya kira gue kira dua hal. Yang pertama itu programming, sama yang kedua teknik komputer jaringan atau komputer jaringan. Pokoknya mengerti tentang komputer lah ya. Ini akan menjadi dasar yang cukup untuk jadi DevOps. So kalian bisa. Thank you, Mas Ade. Oke guys, thank you udah nonton Meet the Jubilant kali ini bersama gue Gali. Sampai jumpa di next video, bye-bye.